Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara Republik Indonesia. Bentuk negara NKRI itu tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Gagasan mengenai bentuk negara Indonesia ini menjadi perdebatan bahkan sebelum Indonesia merdeka, yang pada akhirnya BPUPKI menentukan bentuk negara sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara kesatuan itu dibentuk oleh atas asas unitarisme. Apa itu asas unitarisme? Yaitu sebagai prinsip yang ada pada negara kesatuan itu dipegang, kekuasaan tertingginya dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu jelas bahwasannya di dalam negara kesatuan itu pemerintah pusat mempunyai wewenang sepenuhnya terhadap wilayah yang ada di negara tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu mengenai tinjauan historis otonomi daerah di Indonesia. Baik, perlu untuk kita perhatikan atau kita cermati pengaturan masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang tentunya dalam masa tersebut ada pengaruh yang mewarnai awal penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu adanya tinjauan terhadap sejarah otonomi daerah baik sebelum kemerdekaan maupun setelah merdeka. Pada masa 2000 tahun yang lalu, dalam sejarah Indonesia itu telah berlangsungnya masa pemerintahan kerajaan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah Indonesia, dan kemudian menjadi awal lahirnya idealisme kesatuan dalam wilayah pemerintahan kerajaan waktu itu. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau Staten General di negara Belanda Nederland diberi kekuasaan untuk mengatur segala urusan mengenai wilayah di Hindia Belanda yang sekarang menjadi wilayah Republik Indonesia. Tetapi badan ini belum juga memikirkan untuk mengadakan pembahasan mengenai susunan pemerintah atau semacam undang-undang dasar bagi Hindia Belanda atau yang disebut dengan Regerings atau RR, yang di dalamnya terlihat adanya sistem sentralistis. Kemudian mengenai penyelenggaraan sistem desentralisasi itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu dilaksanakan pada tahun 1905, yang selanjutnya mulai tahun 1938 itu terdapat 3 wilayah gubermen diantaranya yaitu Sumatera, Kalimantan yaitu di wilayah Borneo, dan Timur Barat, Timur Besar. Tiap gubermen itu
dikepalai oleh seorang gubernur yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di Hindia Belanda. Dari penjelasan tersebut mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa penjajahan Belanda itu dengan cara sentralistis, semua urusan pusat atau pemerintahan itu di pemerintahan Hindia Belanda itu diserahkan kepada gubernur, yang kemudian mulai adanya desentralisasi terbatas yang pada mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan dan bersifat lokal, yaitu dengan pembentukan wilayah. Kedua, yaitu pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini berkuasa selama 3,5 tahun. Pemerintah Jepang itu banyak melakukan perubahan terhadap perubahan yang fundamental dengan membagi dalam 3 wilayah militer, yaitu pada bagian Sumatera, Jawa, dan Madura. Wilayah-wilayah tersebut yaitu sebagai wilayah angkatan darat. Pada pemerintahan Jepang ini, ia melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat itu lebih intensif dibanding dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang ini, pemerintah yang dibentuk yaitu pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang, dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang ini pemegang kekuasaan pemerintah militer tertinggi yaitu adalah Dai Nippon. Pada masa penjajahan Jepang terhadap Indonesia ini, pembagian urusannya itu ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Sedangkan untuk pemerintahan di daerah itu tetap diserahkan kepada bupati dan wali kota di bawah residen atau orang Jepang. Susunan pemerintah di daerah itu diatur di dalam Osamut Seirei nomor 27 tahun 1942. Sebelum ketiga, yaitu masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi dikumandangkan pada tanggal 9 Agustus 1945 didirikanlah PPKI yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 itu PPKI dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Negara Indonesia terbentuk setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta itu pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sejak saat itu dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia itu harus berpegang pada UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara Republik Indonesia. Hal yang berkaitan mengenai prinsip dan sistem pembagian urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebelum perubahannya berbunyi pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sejarah mengenai perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu telah mengalami banyak perubahan secara prinsip dalam pengaturannya, sehingga dalam kenyataannya di Indonesia memang belum pernah terjadi penyelenggaraan pemerintah lokal yang relatif kuat. Hal itu menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Namun bahwasanya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan seterusnya sampai sekarang, pelaksanaan otonomi daerah itu sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kita lanjut kepada bagian yang C, yaitu mengenai prinsip otonomi daerah di Indonesia. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang tetap tidak berubah sampai sekarang, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami banyak perubahan amandemen keempat kalinya. Karena wilayah Republik Indonesia itu sangat luas dan terbagi dalam beberapa bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahannya, maka prinsip negara NKRI itu tidak bisa dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan menghayati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Kemudian untuk mengenai otonomi daerah dikuatkan atau diuraikan secara rinci dalam amandemen UUD 1945 berkaitan dengan prinsip NKRI, yaitu prinsip otonomi daerah yang tidak bisa dipisahkan antara pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 18 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Yang kemudian dapat disimpulkan yaitu dalam rangka negara dari uraian tersebut dapat disimpulkan yaitu dalam rangka negara NKRI dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, maka penyelenggara otonomi daerah itu oleh pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara, khususnya pemerintahan eksekutif oleh pemerintahan eksekutif yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah sampai pemerintahan desa. Dengan sistem pembagian tersebut, kekuasaan sesuai dengan kewenangannya. Baiklah, yang D, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Negara Kesatuan sudah menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Hukum Nasional Indonesia mulai saat itu, sebelum ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Lembaga Kenegaraan Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan PPKI, menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun sebelumnya oleh Lembaga Kebangsaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan BPUPKI, pada pertengahan Juli, tepatnya tanggal 17 Juli 1945.
negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya sudah disiapkan. Di dalamnya juga termuat mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Atas kesepakatan bersama para pendiri negara pada waktu itu, kemudian ditetapkan bentuk negara kesatuan ialah Republik Indonesia seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana artinya ialah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Bentuk negara yang paling cocok untuk mewujudkan cita-cita hukum dan cita-cita moral negara persatuan itu ialah negara kesatuan. Dalam kenegara kesatuan tidak ada negara di dalam negara. Negara pun dibagi dalam daerah dan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia itu menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut, dikembangkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antar tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pula lah letak kemungkinan spending yang timbul dari kondisi tarik-menarik antara kedua kecenderungan tersebut. Selanjutnya yang perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya pula berbeda-beda pula. Karena lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah itu dilatar belakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu. Berikut ini akan diuraikan sedikit peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1945. Yang pertama ada dari masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, yakni Undang-Undang tentang Kedudukan Komite Nasional di Daerah. Untuk undang-undang sendiri, ia menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana pada undang-undang ini dia mencakupi daerah otonomi dari keresidenan, kabupaten, dan kota. Yang kedua ada pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, yang mana undang-undang ini itu tentang pemerintahan daerah. Nah, untuk undang-undang ini sendiri, ia hanya berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokrasi. Dan untuk undang-undang ini sendiri, ia ada dua jenis daerah otonominya, yakni untuk ada daerah otonomi biasa dan juga ada daerah otonomi istimewa. Serta dia juga ada 3 tingkatan, yakni dari tingkatan provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa ataupun kota kecil. Kemudian yang ketiga, ini ialah pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, yang mana undang-undang ini itu tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Untuk undang-undang ini sendiri, ia berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Titik beratnya adalah pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Untuk undang-undang ini sendiri, daerah otonominya itu mencakupi daerah tingkat 1, tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Yang keempat ialah masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Untuk undang-undang ini sendiri, ia menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, tetapi tidak ada satupun peraturan pemerintahan yang diterbitkan dalam rangka penyerahan sebagian
urusan pemerintahan atau yang bisa disebut dengan desentralisasi kepada daerah. Oleh karena itu, undang-undang ini juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian untuk daerah otonominya sendiri, undang-undang ini mencakup daerah tingkat 1 yang mana di sini disebutkan ialah provinsi, daerah tingkat 2 yaitu kabupaten, dan tingkat 3 yaitu kecamatan. Kemudian yang kelima, ada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan daerah. Untuk undang-undang ini, dalam undang-undang ini tuh ada azas desentralisasi yang dilaksanakan bersamaan dengan azas dekonsentrasi dan Mendebewin. Yang mana undang-undang ini tuh memegang kepemimpinan dalam pemerintahan daerah, yakni adalah pemerintahan daerah itu ialah gubernur dan DPRD. Untuk undang-undang ini sendiri itu ia mengenal adanya perangkat dekonsentrasi di daerah tingkat 1 dan tingkat 2, di mana kewenangan kabupaten dan kota itu bersifat residul dan tidak mengenal adanya otonomi desa. Kemudian yang keenam, ia ada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Nah, untuk undang-undang ini ialah sebelumnya kita tahu pemerintahan daerah itu ialah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan DPRD itu sendiri ialah sebagai badan legislatif daerah. Nah, di undang-undang ini sendiri azas desentralisasinya itu dilaksanakan di kabupaten dan kota, sedangkan desentralisasinya itu dekonsentralisasinya itu dilaksanakan bersama-sama di provinsi. Kemudian yang ketujuh ialah masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini sendiri itu tentang pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, sehingga demokrasi itu ada pada rakyat. Dan juga untuk undang-undang ini sendiri itu azas desentralisasinya itu dilaksanakan di provinsi dan kabupaten, sedangkan dekonsentrasinya itu hanya dilaksanakan di daerah. Kemudian untuk undang-undang sendiri itu hampir mirip dengan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang mana yaitu menempatkan DPRD sebagai bagian pemerintahan daerah yang bersama-sama kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah tersebut. Kemudian kepala daerah itu tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.